Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pada pagi ini terambil dari Lukas pasal 23 ayat 8 sampai 12 dengan judul perikop Yesus di hadapan Herodes. Demikian firman Tuhan. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Saudara yang terkasih, renungan yang telah kita baca hari ini berbicara mengenai Yesus yang berada di hadapan Herodes. Dalam bagian awal kita lihat Herodes begitu gembira karena melihat Yesus yang selama ini ramai menjadi bahan pembicaraan di masyarakat Galilea. Kegembiraan yang ditunjukkan Herodes bukan karena ia ingin belajar sesuatu dari Yesus, namun Herodes ingin melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda atau mujizat. Herodes melontarkan berbagai macam pertanyaan kepada Yesus, namun Yesus tidak menjawabnya. Di bagian lain, imam kepala dan ahli Taurat memberikan tuduhan-tuduhan yang berat kepada Herodes tentang Yesus. Mendengar hal itu, maka Herodes mengolok-olok Yesus dan mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus. Saudara, Herodes memperlakukan Yesus dengan semena-mena. Bahkan pasukan, para pengawal, penguasa lain, dan bawahannya pun mengikuti apa yang Herodes lakukan. Mereka tidak memandang Yesus sama sekali. Yesus benar-benar dianggap rendah oleh mereka. Herodes sudah mengenal Yohanes Pembaptis yang lebih mengetahui tentang Yesus dibandingkan Pilatus. Namun kita lihat Herodes justru memperlakukan Yesus lebih kasar daripada yang diperbuat oleh Pilatus. Hal ini terjadi karena pengetahuan yang dimiliki Herodes tidak disertai oleh kasih karunia Allah, sehingga membuat dia berbuat hal yang sangat jahat. Herodes mengenakan jubah kebesaran kepadanya, yaitu sehelai kain berwarna yang indah sebagai raja jadi-jadian. Tindakan tidak terpuji Herodes itu kemudian dicontoh oleh tentara Pilatus yang juga melakukan penghinaan yang sama terhadap Kristus. Saudara, melalui renungan hari ini kita diingatkan bagaimana Herodes, seorang yang sudah mengetahui tentang Yesus, tapi memperlakukannya dengan semena-mena. Karena Herodes hanya mengetahui tentang Yesus sebatas pengetahuannya saja. Pengetahuan Herodes tentang Yesus tidak disertai oleh kasih karunia Allah yang dapat membuat pengetahuan itu menjadi hidup di dalam diri Herodes. Saudara, seberapapun banyak pengetahuan kita tentang Yesus, marilah kita meminta kasih karunia Allah agar pengetahuan yang kita miliki dapat dihidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sebatas pengetahuan semata. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sudah menghidupi dalam keseharian kita pengetahuan yang kita miliki tentang Allah? Jika belum, maka marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah memampukan kita untuk dapat menghidupi pengetahuan kita tentang Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami
Kami bersyukur jika Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam, dan pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, tanpa kurang suatu apapun, semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa semua pengetahuan kami tentang Engkau itu harus disertai dengan kasih karunia yang daripada Allah, supaya semua pengetahuan itu dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman kami dapat bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan hidup kami dan seluruh kegiatan kami hari ini, kiranya kami juga tetap berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.